kita punya potensi dakwah yang berbeda-beda. Ada yang berdakwahnya melalui peperangan, ada yang berdakwahnya melalui pendidikan, ada yang berdakwahnya melalui ekonomi dan lain sebagainya. Nah, memang selama ini yang paling sering kita dengar itu kisah-kisah heroik sahabat Rasulullah yang mereka hebat dalam peperangan. Karena memang peperangan itu menarik untuk disampaikan, dikisahkan. Karena pengorbanan mereka tentu menjadi hal-hal yang sangat luar biasa ya, yang mungkin kita akan sulit untuk mengikutinya. Nah, maka perjuangan-perjuangan sahabat Rasulullah yang bergerak di bidang lain itu seringkali tidak terekspos. Nah, salah satunya adalah sahabat Rasulullah yang bernama Zaid bin Sabit yang merupakan sekretaris pribadi Rasulullah SAW. Nah, bagaimanakah sosok Zaid bin Sabit ini? Kita akan bahas pada video kali ini. Pada saat perang Badar, Rasulullah SAW itu menawarkan kepada kaum muslimin, siapa yang mau ikut untuk menghadang pasukan orang Quraisy yang membawa harta-harta kaum muslimin yang ada di Mekah, mereka jual ke negeri Syam, ayo ikut. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Maka ada beberapa anak muda yang ikut pada waktu itu yang udah siap berangkat. Salah satunya lah Zaid bin Sabit, masih muda, usianya masih belasan tahun. Maka pada saat itu Rasulullah mengatakan, wahai Zaid, pulanglah engkau tidak boleh ikut karena masih di bawah umur. Maka waktu itu Zaid bin Sabit malah merasa sedih ya. Dia murung lalu pulang ketemu sama orang tuanya, ngasih tahu di bahwasanya Nabi Muhammad SAW melarang dia untuk ikut. Dia sedih karena nggak bisa ikut di medan perang. Nah, setelah perang Badar ini Rasulullah SAW ketemu lagi sama Zaid bin Sabit dan juga ibunya. Lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, anakku ini sedih karena tidak diizinkan untuk ikut perang. Tapi dia punya potensi lain kok untuk bisa membantu agama ini. Apa potensinya wahai ibu? Dia ini ngapalnya cepat. Dia udah menghafal banyak surat-surat Al-Quran. Itu cepat sekali hafalannya. Wah, kata Rasulullah SAW, Zaid bin Sabit, engkau ini orang yang cerdas sih. Bisa gak engkau mempelajari bahasa orang-orang Yahudi? Nah, maka kalau saja engkau bisa, ini tentu sangat akan membantu saya untuk berkomunikasi dengan orang Yahudi. Karena saya khawatir ketika saya berkirim surat dengan mereka dan saya nggak tahu bahasa mereka, mereka akan berbuat hal yang tidak sesuai dengan keinginan saya. Maka Zaid bin Sabit pada waktu itu bersedia, siap ya Rasulullah. Dan Masya Allah, dalam sejarah kita dengar, ya kita baca, Zaid bin Sabit tidak butuh waktu lama, hanya sekitar beberapa bulan gitu kan, itu dia sudah menguasai bahasa-bahasa orang Yahudi. Dan dia memahami bagaimana konteks ya pembicaraan orang Yahudi itu, sehingga ketika Rasulullah itu menerima surat ataupun berkirim surat kepada orang Yahudi, maka Zaid bin Sabit lah yang nanti akan menulis surat-surat itu. Maka nanti ada lagi nih orang-orang dari luar ya, lagi-lagi Zaid bin Sabit yang diamanahkan untuk silakan kau pelajari bahasa mereka. Siap Rasulullah. Dan Zaid bin Sabit selalu bisa untuk melakukan hal itu. Nah, sehingga nanti dia menjadi orang yang akan menulis wahyu. Ketika wahyu turun, dialah yang menulisnya di berbagai tempat-tempat. Sampailah ketika Rasulullah meninggal dunia, maka pada waktu itu terjadi sebuah perang besar yang namanya Perang Yamamah. Banyak para hafiz Quran yang meninggal pada saat Perang Yamamah. Maka atas usulan dari sahabat Rasulullah yang mengatakan bahwasanya pada Perang Yamamah ini sudah banyak yang syahid, terutama para penghafal Quran, maka silahkan kumpulkan berbagai ayat-ayat Al-Quran yang tercecer di mana-mana, ada yang di pelepah kurma, ada yang di telang-telang onta, ada yang di kulit-kulit dan sebagainya, itu disatukan dalam satu tempat. Sehingga ada satu lembaran suhuf ya, yang itu menjadi pedoman kaum muslimin berikutnya. Awalnya waktu itu Abu Bakar As-Siddiq nggak mau. Kenapa? Karena ini bid'ah, nggak pernah dilakukan sama Rasulullah SAW. Tapi Umar bin Khattab terus menyampaikan kepada Abu Bakar, meyakinkan Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar pun mau menerimanya, maka ia memanggil sekretaris pribadi Nabi Muhammad SAW yaitu Zaid bin Sabit untuk memimpin pengumpulan ini. Maka terkumpullah berbagai ayat-ayat Al-Quran yang berada di mana-mana itu dalam satu suhuf. Nah, itu yang nanti akan diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nanti Abu Bakar As-Siddiq nanti akan diserahkan kepada si Umar bin Khattab ya, dan juga sampai ke Hafsah nantinya. Nah, akhirnya nanti di masa Utsman bin Affan memimpin pasukan kaum muslimin ya, terjadi perbedaan qiraat cara baca di berbagai daerah. Maka pada waktu itu Hudzaifah bin Yaman, dia melihat bagaimana di setiap daerah tuh beda-beda cara bacanya itu. Padahal Al-Qur'annya satu, tapi kok beda-beda cara bacanya. Maka Hudzaifah bin Yaman mengatakan kepada Utsman bin Affan, wahai Utsman,
segera lakukan, buatlah kebijakan. Kalau tidak, ini akan bahaya ini. Al-Quran bisa akan berubah nanti. Maka selamatkanlah umat ini, wahai Utsman bin Affan. Maka lagi-lagi Utsman bin Affan memanggil yang namanya Zaid bin Sabit, sekretaris pribadi Nabi Muhammad SAW, untuk memperbaiki ya, untuk membenarkan bacaan-bacaan Quran yang sebenarnya itu yang seperti apa ya, dibentukkan dalam satu mushaf yang nanti akan disebut dengan mushaf Utsmani. Nah, maka terkumpullah satu Al-Quran itu utuh, maka yang lainnya ya, yang tersebar di berbagai daerah itu nanti dibakar semuanya oleh Utsman bin Affan. Maka yang baru inilah, yang udah resmi ini, yang telah disusun sama Zaid bin Sabit dan juga yang lain-lain, itulah yang menjadi pedoman Al-Quran se-dunia. Luar biasa perjuangan Zaid bin Sabit. Kalau tidak dia yang mengumpulkan, pertanyaannya, apakah kita bisa membaca Al-Quran sampai hari ini? Tentu banyak sekali amal jariah yang didapatkan oleh Zaid bin Sabit. Maka teman-teman semua, yuk tanyain sama diri kita, kira-kira apa nih potensi yang bisa kita berikan untuk umat Islam? Sehingga apa? Sehingga memang Islamnya merasakan bahwasanya dengan hadirnya kita ke dunia ini, Islam tuh memang bisa naik levelnya, atau minimalnya itu bisa bermanfaat bagi kaum muslimin yang lainnya. Karena jangan sampai kita sebagai kaum muslimin tidak punya dampak bagi kaum muslimin yang lain. Kita tidak pernah berkontribusi untuk agama kita. Oke, untuk keluarga kita berkontribusi, untuk organisasi atau lembaga atau tempat kerja kita kontribusi. Nah, untuk agama apa kontribusi kita? Sholat, puasa, zakat, itu untuk diri sendiri, bukan untuk Islam. Maka oleh karena itu, yuk kita cari nih, apa permasalahan yang bisa kita pecahkan dengan potensi yang kita punya. Maka insya Allah dengan kita nanti bisa berkontribusi di sana, kita akan tercatat dalam sejarah bahwasanya kita termasuk orang-orang yang membantu agama Allah. Dan menjadi penolong agama Allah itu adalah pekerjaan yang sangat mulia, karena kita meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Kalau bukan kita, siapa lagi? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.